Halo teman-teman, selamat datang di channel Jadi ASN. Di video kali ini kita akan membahas contoh soal SKB non-CAT lengkap dengan pembahasannya. Video ini cocok banget untuk kamu yang akan mempersiapkan untuk ikut ASN 2025. Jadi, simak terus sampai habis. Nah, tes SKB non-CAT atau seleksi kompetensi bidang adalah tes yang menguji kemampuan teknis kamu berdasarkan jabatan yang kamu lamar. Tes ini sangat penting karena memiliki bobot yang tinggi atau 60% dari total seleksi masuk ASN. Jadi, persiapkan dirimu dengan baik. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi Jadi ASN yang menyediakan ribuan soal latihan, simulasi, dan juga materi yang bisa kamu akses dimanapun dan kapanpun. Klik link di deskripsi untuk download aplikasinya sekarang. Soal yang pertama, ini adalah pilihan ganda tentang pengetahuan umum. Contoh soalnya, apa fungsi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN? Di sini kamu akan melihat 5 opsi jawaban. Ada A, mengatur perencanaan dan pembangunan nasional. B, memberikan dasar hukum bagi pengelolaan ASN. C, mengatur anggaran belanja pemerintah. D, mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah. E, memberikan kebijakan tentang hubungan internasional. Nah, dari 5 jawaban tersebut, menurut kamu mana yang betul? Kalau misalnya menurut kamu ada yang betul, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jawaban yang benar adalah yang B, memberikan dasar hukum bagi pengelolaan ASN. Jadi penjelasannya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah menjadi landasan hukum bagi pengelola ASN agar profesional, kompeten, dan berintegritas. Ingin soal serupa? Cek aplikasi Jadi ASN untuk lebih lengkapnya. Yang kedua, masih dengan bentuk pilihan ganda, tapi kali ini bentuknya studi kasus untuk menguji kemampuan khusus. Contoh soalnya, Anda adalah seorang kepala bidang di instansi pemerintah. Dalam laporan kinerja tahunan, ada sekitar 60% proyek yang tidak selesai tepat waktu dikarenakan kurangnya koordinasi antar tim. Apa yang sebaiknya Anda lakukan pertama kali? Di sini teman-teman dapat melihat ada 5 opsi jawaban. Yang pertama, memecat tim dengan kinerja buruk. B, menunda proyek berikutnya hingga proyek yang lama selesai. C, mengadakan rapat koordinasi antar tim. D, menambahkan anggaran untuk menyelesaikan proyek. E, mendelegasikan proyek kepada tim eksternal. Menurut kamu, mana ya jawaban yang tepat? Jawab di kolom komentar. Dan jawaban yang benar adalah yang C, mengadakan rapat antar tim. Mengapa demikian? Karena dalam mengatasi masalah seperti ini, kita perlu tahu dulu akar masalahnya. Dan langkah pertama yang tepat adalah mengadakan koordinasi antar tim. Lalu, mengapa jawaban yang lain salah? Karena yang A, memecat tim yang kinerjanya buruk itu bukan suatu solusi ya, bukan solusi yang efektif. Yang B pun sama, ini tidak efektif dalam masalah waktu, akan membutuhkan waktu yang sangat panjang lagi untuk menyelesaikan satu masalah. Yang D juga kurang efektif, karena masing-masing proyek tentunya memiliki anggarannya sendiri. Jadi ketika ada yang tidak selesai, itu sudah di luar anggaran dan tidak bisa lagi menambahkan anggaran yang baru. Begitu pula dengan jawaban yang E. Ketika kita memilih jawaban yang E, itu akan terlihat tidak profesional dengan memindahkan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita kepada orang lain. Nah, itu tadi contoh-contoh soal yang biasanya muncul di seleksi non-CAT ASN. Berikut adalah tips dan strategi untuk kamu biar bisa lolos tes ini. Yang pertama, pahami tugas pokok dan fungsi jabatan atau tupoksi. Pelajari bidang yang relevan dengan jabatan yang sedang kamu lamar. Yang kedua, pelajari undang-undang dan regulasi terkait. Fokus pada undang-undang ASN, peraturan pemerintah, dan kebijakan kementerian. Yang ketiga, latihan soal secara rutin.
akses semua soal-soal berkualitas yang ada di aplikasi Jadi ASN biar persiapan kamu makin maksimal. Yang keempat, manajemen waktu ketika tes. Jangan terlalu fokus kepada soal yang sulit sehingga nanti kamu kehabisan waktu. Jadi, usahakan kamu kerjakan dulu yang bisa dan kamu yakin dapat kerjakan. Dan yang terakhir, tetap tenang dan percaya diri. Mental yang kuat akan membantu kamu untuk berpikiran jernih ketika melaksanakan tes. Nah, itu dia tadi contoh soal dilengkapi pembahasan, juga tips dan strategi untuk mengerjakan SKB non-CAT ASN. Ingin lebih banyak latihan soal? Download aplikasi Jadi ASN di App Store atau Play Store sekarang juga. Dengan Jadi ASN, kamu bisa mendapatkan latihan soal, analisis hasil tesmu, dan dapatkan prediksi nilai untuk ASN 2025. Persiapkan dirimu sebaik mungkin dan raih impianmu untuk menjadi seorang ASN. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan info menarik dan penting lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.